Shalom saudara-saudara semua. Shalom shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah sahabat bersama, impromptu ya. Kita masuk ke pelajaran yang ketujuh dengan judul Berbahagialah mereka yang percaya. Di pelajaran kali ini kita membahas kembali lagi beberapa kesaksian orang atau perlakuan orang di sepanjang Injil Yohanes terhadap identitas Yesus ya. Dan ini akan sangat penting atau bahkan pengakuan Yesus sendiri nanti. Kita akan lihat seperti apa. Dan seperti biasa sebelum mulai, Mas Jansen boleh pimpin kita dalam doa. Oke, Bapa di surga, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk bisa membaca Injil Yohanes, mempelajari Injil Yohanes, sehingga kami dapat mengetahui tanda-tanda yang telah Engkau buat, kami dapat mengetahui apa yang terjadi pada saat Engkau melayani di bumi ini, sehingga melalui apa yang kami baca, kami dapat percaya. Tuntunlah kami ya Bapa, agar sepanjang kami belajar, kami dapat mengerti, dan kami menjadi percaya. Kami mohon ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Oke, langsung saja Mas Jansen, dipersilakan. Iya. Untuk membuka pelajaran ini, kita awali dengan perjanjian lama ya. Kita buka Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Ya. Kejadian 22. Aku baca. Ya, silahkan Will. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ya. Kita nggak akan bahas semua detail pelajaran dari Kejadian 22 karena waktunya pasti nggak akan cukup ya. Hmm, Kita fokus di ayat 7 dan 8, itu pun kita nggak bahas semua poin yang ada di ayat ini. Oke. Kita buka bahasa Ibrani dari ayat ini, Bil. Tolong. oke. Ya, 22 ayat 7 sampai 8. Ya, dikatakan di sana, Vayomer Yitzhak, berkatalah Ishak el Avraham Aviv, kepada Abraham ayahnya. Vayomer, berkatalah dia, Avi, bapakku, Vayomer, berkatalah, maksudnya Abraham ya, Hineni beni, ini aku anakku. Ya. Vayomer, berkatalah, maksudnya di sini Ishak, Hineh haesh, di sini apinya, V'ha'oidsim, dan kayunya, Hmm. Ve'eyeh, dan di manakah haseh li'olah, anak domba untuk korban bakaran. Lanjut ayat 8. Ya. Vayomer Abraham, berkatalah Abraham, Elohim Allah yireh lo. Nah, kata yireh lo ini yang menarik ya. Bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai eh, Allah yang akan menyediakan. Ya, nanti kita bahas itu. Haseh leolah, anak domba untuk korban bakaran. Beni, anakku. Vayel husneihem yahdav. Maka berjalanlah mereka berdua bersama-sama. Oke, kalau kita fokus ke ayat 8 ya, pada frasa Elohim yirehlo, ya, di situ eh, subjek dari kata kerjanya, subjek itu pelaku ya, pelaku dari kata kerjanya, dan objek dari preposisi, objek itu yang mendapatkan efek dari kata kerja ya, itu sama. Oke? Siapa subjeknya? Siapa pelakunya? Elohim, Allah. Siapa objeknya? Allah juga ya. Subjeknya Allah, objeknya Allah. Gitu. Sekarang kita bahas dulu kata yireh ya. Kata yireh itu akar katanya adalah ra'ah. Akar katanya adalah ra'ah. Apa artinya ra'ah? Ra'ah artinya melihat. Ya, ra'ah melihat, melihat ra'ah. Nah, kenapa dari ra'ah menjadi yireh? Karena yireh itu adalah bentuk future tense. Bentuk future tense ya untuk orang ketiga laki-laki tunggal. Oke?
Mungkin ini rumit, tapi kalau ra'ah artinya melihat, yir'eh artinya dia akan melihat. Sesederhana itu ya. Saya ulangi. Ra'ah, kata dasarnya artinya melihat. Kalau dia jadi yir'eh, itu artinya adalah dia akan melihat. Oke? Nah, bahasa Indonesia menerjemahkannya sebagai Elohim. Elohim ini sebagai dianya ya. Elohim akan menyediakan. Ya. Bisa juga diterjemahkan sebagai menyediakan gitu. Tapi pada dasarnya, arti dasarnya itu ya adalah melihat. Hmm. Gitu ya. Oke, sekarang lo. Apa artinya lo? Ya, lo ini meskipun kelihatannya cuma sebuah kata yang sangat singkat gitu ya, dia itu terdiri dari dua kata loh konstruksinya. Ya, lo itu terdiri dari preposisi yang diwakili oleh huruf lamet. Ya, lamet itu kalau di huruf kita ya itu seperti huruf L gitu ya bacanya, tapi namanya di aksara Ibrani huruf lamet. Ya, preposisi huruf lamet itu artinya adalah kepada, ya ke atau kepada itu. Nah, huruf lamet tadi mendapatkan akhiran O itu dari huruf vav. Oke. Huruf vav itu adalah bentuk pendek, bentuk singkat dari kata hu. Kata hu ya. Hu itu artinya dia laki-laki. Ya. Dalam kata hu ya, hu itu hurufnya adalah he, vav dan alef. Nah, ada vavnya kan di kata hu itu ya. Nah, vav dari kata hu itu diambil ditempelkan ke lamet. Jadi lamet plus vav itu adalah lamet plus hu ya. Ke dia laki-laki atau kepada dia laki-laki. Gitu ya. Sekali lagi ya, lamet, preposisi lamet ya, itu adalah kepada, vav, akhiran vav yang berbunyi o itu ya, itu artinya dia laki-laki. Berarti ke dia laki-laki atau kepada dia laki-laki. Gitu ya. Nah, berarti kalau kita gabungkan yir ehlo jadi satu frasa ya, artinya adalah dia akan melihat kepada dia. Dia akan melihat kepada dia. Ya. Kita udah dapat tadi kata Elohim di situ kan. Kalau Elohim yir ehlo berarti Elohim akan melihat kepada dia. Berarti Elohim akan melihat kepada Elohim. Elohim akan melihat kepada dirinya sendiri. Itulah kenapa di awal saya bilang subjeknya sama, Elohim. Yang melihat itu sama, Elohim. Objeknya juga sama, Elohim. Yang dilihat itu Elohim. Subjek dan objeknya sama-sama Elohim, sama-sama Allah. Gitu ya. Nah, maka frasa ini sebaiknya kita terjemahkan sebagai Tuhan akan melihat dalam koneksi kepada dirinya sendiri. Atau Tuhan akan melihat dirinya sendiri. Ya, frasa yir ehlo tadi. Kita bandingkan dengan terjemahan Nesby misalnya. Nesby ya, ada di screen ya, yang paling kiri. New American Standard Bible. Dikatakan seperti ini. God will provide for himself. Nah, dia pakainya provide ya, menyediakan. Dia nggak pakai arti dasarnya melihat. Tapi ini masih oke. God will provide for himself. Tuhan akan menyediakan bagi dirinya sendiri. Ya, Nesby cukup oke. Meskipun nggak perfect, nggak benar-benar literal sekali gitu, tapi cukup oke. Lebih bagus dari bahasa Indonesia gitu ya. Kalau bahasa Indonesia kan Allah yang akan menyediakan. Nah, itu kurang kurang ya, kurang menangkap ya. Kurang menangkap makna Ibrani-nya, tapi Nesby cukup bagus. Oke. Nah, sekarang tolong copy Bill ke dokumen ini terjemahan literal yang tadi sudah saya kirim ke Bill sebelum kita rekaman. Ya. Di sini saya mencoba ya membuat terjemahan alternatif ya dalam bahasa Indonesia sebagai alternatif terjemahan baru. Oke, kita kan punya Alkitab terjemahan baru semuanya ya. Nah, karena menurut analisis teks Ibraninya terjemahan baru itu kurang apa? Kurang menangkap keaslian maknanya. Saya buatkan terjemahan alternatif dalam bahasa Indonesia. Ya, jadinya gini, Allah akan melihat bagi dirinya sendiri sebagai anak domba. Oke, artinya apa? Allah akan menyediakan dirinya sendiri sebagai anak domba. Anak dombanya itu adalah Elohim sendiri, Allah sendiri yang jadi anak dombanya. Ya, itu maksudnya. Oke. Kemudian bagi teman-teman yang kritis ya, teman-teman akan bertanya, loh, kenapa kita artikan begitu?
Bukannya di situ ada kata anak domba, ya dalam bahasa Ibrani-nya itu seh ya, dalam bahasa Ibrani seh. Bukannya anak domba itu objeknya, ya. Kenapa tadi saya bilang subjeknya Tuhan, yang melihat Tuhan, objeknya Tuhan, yang ya, maksudnya yang dilihat itu Tuhan juga, gitu kan? Bukannya di sini ada kata anak domba. Harusnya kata anak domba ini yang jadi objeknya dong. Berarti yang dilihat itu harusnya anak domba dong. Ya, begini. Kita bahas secara grammar lagi ya. Kata Ibrani untuk anak domba, seh itu ya, itu tidak didahului dengan eh, preposisi at. Nah, preposisi at ya. Apa itu at? At itu adalah sebuah kata dalam bahasa Ibrani ya yang berfungsi sebagai penanda objek langsung. Jadi kalau sebuah kata benda di depannya diawali dengan at gitu ya, berarti dia jadi objek. Oke, dalam hal ini kata kerjanya apa? Kata kerjanya melihat kan? Berarti kalau seh itu diawali dengan at haseh misalkan gitu ya, maka seh ini jadi yang dilihatnya, jadi objeknya. Tapi di sini nggak ada at. Oke, ya by the way ngomong-ngomong ya, kata at ini nggak ada terjemahannya dalam bahasa Inggris, nggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Ya, Hmm. kita memang nggak punya kata sebagai penanda objek langsung. Kita nggak punya kata itu ya, gitu. Berarti di sini domba ini ya, seh anak domba ini bukan objek. Terus kenapa kita bisa yakin kalau Elohim sendiri adalah objeknya? Karena ada preposisi lamet tadi loh, kepada. Preposisi lamet kepada itu kan menjadi petunjuk bagi pembaca gitu kan. Kalau memang dirinya sendirilah objeknya, Elohim sendirilah objeknya, Allah sendirilah objeknya, gitu ya. Nah, terus apa fungsinya anak domba di sini? Kalau bukan sebagai objek, kalau bukan sebagai sesuatu yang dilihat itu, apa fungsinya anak domba di kalimat ini? Anak domba di sini berfungsi sebagai aposisi, bukan objek tapi aposisi. Apa itu aposisi? Aposisi adalah keterangan, kata keterangan, ya. Keterangan terhadap apa? Keterangan terhadap objek. Oke, berarti Elohim, Allah, Yirehlo akan melihat kepada dirinya sendiri, Elohim sendiri sebagai objek, ditambah keterangan anak domba. Berarti Elohim sebagai anak domba. Makanya di situ saya tambahkan kata sebagai untuk memperjelas bahwa tidak adanya at membuat anak domba berfungsi sebagai aposisi, sebagai keterangan. Ya, sekali lagi, Allah akan melihat bagi dirinya sendiri sebagai anak domba. Allah lah anak dombanya. Ya, Allah sendiri, Elohim sendiri yang akan menjadi anak dombanya di sini dalam kalimat ini. Oke, maka anak domba yang dirujuk di sini bukan hanya hewan fisik yang ada di pikiran Ishak tadi. Ishak kan tadi bertanya ya di ayat 7 ya. Bukan hanya hewan fisik yang ditanyakan oleh Ishak. Benar-benar Allah sendirilah menurut perkataan Abraham ya. Menurut perkataan Abraham benar-benar Allah sendirilah yang menjadi anak dombanya. Ya, begitu. Nah, sekarang kita lihat Yohanes 8 ayat 56. Oke, mari kita masuk ke pelajaran sekolah sahabat kita. Injil Yohanes ya, Yohanes 8 ayat 56. 56. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Oke, sebuah ucapan yang sangat powerful dan sangat bermakna dari Yesus ya tentang Abraham. Oke. Dan kita lihat di sini Yesus ini kemungkinan membuat kutipan tersirat, membuat kutipan tersirat ya terhadap ucapan Abraham yang sudah kita baca tadi di Kejadian 22 ayat 8. Bahkan ya kata kuncinya itu sama. Ya, kata kuncinya apa? Melihat. Itu jadi kata kunci di sini ya. Saya bacakan lagi Yohanes 8 ayat 56. Dan perhatikan kata melihat di sini menjadi kata kunci. Ya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Oke. Kalau tadi di Kejadian 22 ayat 8 Abraham bilang Tuhan akan melihat kepada dirinya sendiri sebagai anak domba. Sekarang Yesus bilang Abraham akan melihat hariku. Abraham telah melihatnya. Sama seperti Tuhan telah melihat kepada dirinya sendiri sebagai anak domba, begitu pula Abraham akan melihat dan telah melihat harinya Tuhan. Permainan kata melihat menghubungkan
Kejadian 22 ayat 8 sebagai Tuhan yang melihat kepada dirinya sendiri sebagai anak domba, dengan Abraham yang akan melihat harinya Yesus, dengan Abraham yang telah melihat harinya Yesus. Ya, bahkan ya Ellen G. White dalam buku Kerinduan Segala Zaman memang menghubungkan Yohanes 8 ayat 56 ini dengan peristiwa pengikatan Ishak yang ada di Kejadian 22. Ellen G. White menghubungkannya secara langsung. Ya, kita buka Bil. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 ya. Kerinduan Segala Zaman jilid 2 ya, halaman 83 paragraf 2. Tolong bacakan Bil. Oke. Abraham ingin sekali melihat juru selamat yang dijanjikan itu. Ia mempersembahkan doa yang sangat tekun agar sebelum kematiannya ia boleh memandang Mesias. Dan ia melihat Kristus. Suatu terang yang di luar kodrat alam diberikan kepadanya. Dan ia mengaku tabiat Kristus. Ia melihat harinya dan bersuka cita. Ia diberi suatu pemandangan tentang pengorbanan ilahi untuk dosa. Dari pengorbanan inilah ia mendapat sesuatu gambaran dalam pengalamannya sendiri. Perintah datang kepadanya. Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, dan persembahkanlah dia sebagai korban bakaran. Kejadian 22 ayat 2. Oke, stop di situ dulu Bil. Ya, kita lihat Abraham memang mendapatkan terang. Abraham memang mendapatkan penglihatan karena dia istilahnya apa? Berdoa gitu ya. Dia berdoa, dia meminta supaya dia bisa melihat Kristus sebelum dia mati. Nah, masalahnya kan Kristus atau Mesias itu ya, itu kan belum akan datang sebelum Abraham mati, ya kan? Kristus atau Mesias kan datangnya masih beribu-ribu tahun setelah Abraham mati. Ya, Hmm. jadi Abraham sendiri nggak punya kesempatan untuk melihat Mesias secara langsung, melihat Kristus secara langsung. Karena dia nggak dapat kesempatan untuk melihat Kristus secara langsung, melihat Mesias secara langsung, dia melihatnya hanya melalui penglihatan. Itulah terang yang dia dapat. Ya, dan terang itu ya berhubungan langsung dengan perintah perintah kepada Abraham dari Tuhan sendiri untuk mengikat Ishak. Kejadian 22 ayat 2. Perhatikan, Ellen G. White mengomentari Yohanes 8 ayat 56 dan menghubungkannya langsung ke Kejadian 22. Ya, jadi ini apa istilahnya ya? Sebuah eksegesis yang diakui, dikonfirmasi oleh Ellen G. White sendiri. Oke, nah, coba ke bawah, Bill. Ke kutipan yang sama, belum paragraf selanjutnya ya. Masih di paragraf yang sama, tapi kita mulai dari kata ujian. Ujian yang hebat ini. Oke. Ya, Ujian yang hebat ini diberikan kepada Abraham agar ia melihat hari Kristus dan menyadari kasih Allah yang besar bagi dunia. Begitu besar sehingga untuk mengangkat dari kehinaannya, ia mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kematian yang paling hina. iya. Melalui ujian kepada Abraham ini ya, itu memampukan Abraham untuk berefleksi, merenung, ya, dan memaknai apa ujian yang Tuhan berikan kepada Abraham ini untuk mengikat Ishak. Dan dari situ dia benar-benar yakin gitu, ya, bahwa Tuhan akan melihat kepada dirinya sendiri sebagai anak domba. Di situ Abraham benar-benar yakin bahwa akan ada sang Mesias ya yang menjadi domba itu sendiri, yang itu adalah Elohim sendiri. Ya, meskipun kita tahu akhirnya di akhir kejadian 22 ya Mesias belum datang gitu ya. Kita tahu Mesias belum datang. Kita tahu bahwa akhirnya digantikan oleh domba jantan kan gitu ya di ayat 13 itu dan seterusnya. Tapi ini menunjukkan ya bahwa Abraham sudah mengerti di sini bahwa korban ini merujuk kepada kenyataan yang akan datang tentang Sang Mesias, tentang hari-hari Sang Mesias yang adalah Yesus dan itu adalah Elohim sendiri, Allah sendiri. Gitu ya. Itulah kenapa saya ulangi lagi. Abraham bilang ya, Allah akan melihat kepada dirinya sendiri sebagai anak domba. Tapi Yesus bilang, Abraham telah melihat hariku. Ya, sama seperti Allah akan melihat, di situ juga Abraham akan melihat dan telah melihat. Ya, oke. Sekarang kita ganti fokus, kita fokusnya ke Yohanes 8 ayat 57 ya. Kita fokus ke Yohanes 8 ya. Kita baca ayat selanjutnya yaitu ayat 57. Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham? Hmm. Merespon perkataan Yesus di ayat 56, para pemimpin, para pemuka agama Yahudi membuat pernyataan di ayat 57. Ya, umurmu belum sampai 50 tahun dan engkau telah melihat Abraham, gitu ya. Nah, kita lihat jawaban Yesus di ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Iya.
Sebelum Abraham jadi, aku telah ada, Yesus telah ada. Artinya apa? Yesus ini sudah praeksisten. Yesus ini sudah ada sebelum keberadaannya di bumi. Yesus ini sudah ada sebelum inkarnasinya. Yesus itu sudah ada sebelum dia menjelma jadi manusia. Yesus sudah ada sejak kekekalan. Makanya sebelum Abraham jadi, Yesus sudah ada. Ya, wajar saja Yesus sudah apa? Sudah melihat Abraham. Karena sebelum Abraham jadi Yesus sudah ada. Dan in fact bukan hanya Yesus yang sudah melihat Abraham. Abraham juga sudah melihat Yesus. Melalui apa Abraham melihat Yesus? Tadi kita udah pelajari. Melalui penglihatan dan melalui pengalamannya di waktu dia diuji untuk mengikat Ishak. Di situ Abraham sudah melihat. Sudah apa istilahnya? Sudah mempunyai pengharapan dan ekspektasi akan Mesias yang sebagai anak domba itu. Yang adalah Elohim sendiri, Allah sendiri. Gitu ya. Nah, sekarang kita buka Bil, Yohanes 8 ayat 58 dalam bahasa Yunaninya. 8:58. Eh, Ya, Ipen Yesus. Yesus berkata kepada mereka, Amin, amin, lego imin. Oke. Amin, amin dalam bahasa aslinya ya. Amin, amin, benar-benar, sungguh-sungguh, lego imin. Aku berkata kepada kalian. Prin Abraham geneste, sebelum Abraham ada, sebelum Abraham lahir, ego imi. Nah, ini kata-kata yang penting yang kita sudah ulangi dari beberapa pelajaran sebelumnya. Ego imi. Ya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai aku telah ada. Apakah ini terjemahan yang salah? Tidak, terjemahan yang cukup bagus, tapi apakah itu literal? Bukan literal. Ya, terjemahan literal dari ego imi adalah aku adalah, ya, atau akulah, gitu ya. Seperti itu ya terjemahannya. Dan kata-kata Yesus ini ya, ego imi, aku adalah, akulah, itu adalah kutipan dari peristiwa keluaran waktu Yesus memperkenalkan dirinya sendiri kepada bangsa Israel. Oke, kita buka Keluaran 3 ayat 14. Ya, bahasa Indonesia dulu. Keluaran 3 ayat 14 ya. 14. Ya. Eh, Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku, lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu. Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Oke. Sekarang kita buka bahasa Ibrani-nya, Bil. Oke, 3. Ya. Vayomer Elohim berkatalah Allah El Moshe kepada Musa, Ehyeh Asher Ehyeh. Aku adalah aku. Vayomer berkatalah dia, maksudnya yang berkata itu Elohim masih di sini ya. Koh tomar livne Israel. Beginilah harus kau katakan kepada bangsa Israel. Nah, ini ngomongnya ke Musa. Ya. Ehyeh shalachni aleichem. Ehyeh itu artinya aku adalah aku ya. Tapi di sini difungsikan sebagai gelar ya. Jadi kalau kita fungsikan ini bukan sebagai gelar akan sangat membingungkan itu. Aku adalah aku telah mengutus aku kepada kalian. Masa aku mengutus aku gitu kan aneh. Ya jadi aku adalah aku itu gelar, gelar bagi Elohim gitu ya. Hmm. Aku adalah aku sebagai gelar ya. Syalahni telah mengutus aku, maksudnya Musa ya, alaichem kepada kalian. Apa akar kata dari kata ya? Akar katanya adalah hayah ya, hayah. Dalam bahasa Ibrani, hayah itu artinya adalah ada gitu ya. Jadi bisa juga ya. Ya, saya lebih suka diterjemahkan sebagai ada itu lebih lebih mudah untuk dicerna oleh otak ya, ada gitu. Kata itu adalah bentuk future tense untuk orang pertama tunggal. Nah, berarti kalau hayah itu artinya ada, jadi aku akan ada atau aku adalah atau akulah. Ya, intinya dari hayah ada begitu jadi itu jadi orang pertama tunggal, jadi aku gitu loh. Ya, jadi akulah, aku adalah. Jadi gitu ya. Nah,
Ini adalah sebuah permainan kata yang sangat indah dari nama Tuhan sendiri. Oke, karena nama Tuhan dengan 4 huruf itu ya, Yod, He, Vav, He, YHWH, itu ya, 4 huruf dari nama Tuhan, itu juga berasal dari akar kata yang sama. YHWH itu akar katanya hayah juga. YHWH itu juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu ada, gitu. Maka kalau Tuhan menyebut dirinya sendiri, itu sebagai ya, sebagai aku adalah, sebagai akulah. Tapi kalau umatnya menyebut Tuhan, itu sebagai YHWH, artinya apa? Dia adalah, dialah. Sekali lagi ya, hayah itu artinya ada. Hayah itu salah satu konjugasinya adalah ya, dari ada menjadi yang artinya aku adalah, akulah. Nah, nama Tuhan YHWH itu juga sama dari kata hayah. Artinya dia adalah atau dialah. Tuhan menyebut dirinya sendiri akulah, aku adalah. Tapi umatnya menyebut Tuhan sebagai dialah, dia adalah. Aku orang pertama, dia orang ketiga. Nah, gitu ya. Sangat sangat apa? Sangat indah ya, dan teologinya dalam. Oke. Sekarang kita lihat bagaimana Septuaginta menerjemahkan ayat ini. Nah, silahkan dibuka Bil Keluaran 3 ayat 14 versi Septuagintanya. Ya. Bagi teman-teman yang belum tahu, sedikit informasi, Septuaginta itu adalah terjemahan bahasa Yunani dari Perjanjian Lama yang aslinya bahasa Ibrani. Oke, Perjanjian Lama dari Ibrani aslinya diterjemahkan ke Yunani, dan terjemahan ini sangat kuno. 300 tahun sebelum Yesus lahir, terjemahan ini sudah ada. Terjemahan Septuaginta ini. Oke. Saya bacakan Keluaran 3 ayat 14 versi Septuaginta. Keipen otheos pro Moses, dan berkatalah Tuhan kepada Musa, ego imi oon. Ego imi oon. Aku adalah sang ada. Aku adalah sang ada. Ya. Bagaimana eh, bahasa Yunani dari Septuaginta menerjemahkan asyir ya, sebagai ego imi. Jadi ego imi itu adalah perkataan Tuhan sendiri tapi dalam bahasa Yunani diterjemahkan. Ego imi itu adalah bagaimana cara Tuhan mengidentifikasi dirinya sendiri sebagai sang ada itu. Aku adalah, akulah, asyir bahasa aslinya jadi ego imi. Kalau kita kembalikan ke Yohanes 8 ayat 58, waktu Yesus berkata, ego imi, maka Yesus itu sedang mengulangi kata-kata Tuhan, tapi dalam terjemahan bahasa Yunani. Di situ Yesus sedang mengklaim sebagai aku adalah aku, sebagai aku, sebagai akulah sang ada. Ya, di situ Yesus tentu sudah mengklaim dirinya sendiri sebagai Allah sendiri. Ya, karena yang bisa berbicara aku adalah aku, akulah sang ada, ego imi itu ya, hanya Tuhan sendiri. Ya, Yesus mengklaim sebagai YHWH sendiri di situ. Yesus adalah YHWH. Yesus adalah Adonai, ya, Yeshua Adonai. Yesus Tuhan kita. Seperti itu ya. Kita kembali lagi ke Yohanes 8 ayat Hmm. 59. Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Ya, orang-orang yang mendengar ucapan Yesus mengerti kalau Yesus itu sedang mengklaim sebagai Tuhan, kalau Yesus sedang mengklaim sebagai YHWH sendiri. Ya, ego ini itu mereka mengerti maksudnya apa. Ya, dan itu dianggap sebagai penghujatan. Ya, mengklaim diri sebagai Adonai sendiri ya, sebagai YHWH sendiri itu dianggap sebagai penghujatan. Itulah kenapa mereka melempari Yesus dengan batu. Ya, meskipun akhirnya mereka nggak berhasil ya karena Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Tapi mereka mau melempari Yesus dengan batu. Karena mereka tahu Yesus itu membuat klaim ketuhanan. Ya memang betul kalau ada orang yang tiba-tiba mengklaim sebagai Tuhan ya berkata aku adalah aku, akulah aku, ego imi. Kalau ada orang yang berbicara seperti itu dia sedang menghujat Allah. Betul sebenarnya. Tapi Yesus itu bukan orang pada biasanya gitu. Ya Yesus itu adalah Allah sendiri yang berinkarnasi yang menjelma jadi manusia ya. Jadi Yesus itu nggak menghujat. Nah, seperti itu. Ya. Silakan Bil tanggapannya. Iya, ini bagus banget ya, cerita tentang. Sebenarnya waktu itu kita pernah bahas sedikit
Ini versi singkatnya. Waktu di pelajaran berapa tuh, Yan? Dua ya? Apa satu? Ya, pelajaran satu ya. Satu, ya. Satu. Tujuh. Jadi kalau teman-teman bagi teman-teman yang apa namanya? Ini kan salah satu dari tujuh pengakuan akulah di kitab Yohanes. Aku ada ego ini kan. Jadi bagi Hmm. teman-teman yang mau listnya lagi, nah nanti teman-teman buka lagi tuh pelajaran pertama. Waktu itu Mas Yansen pernah apa? Sebutkan secara cepat dan singkat gitu ya. Nanti di kejadian-kejadian ini, setelah itu peristiwa ini. Nah, akhirnya kita menemui salah satunya, yaitu di pengakuan ini. Dan ini menurutku peristiwa ini cukup unik ya. Cukup unik bagi saya secara pribadi. Maksudnya gini, banyak sekali saudara-saudara kita itu yang bilang bahwa Yesus, kalau Yesus Tuhan, kenapa dia nggak mengakui dirinya sebagai Tuhan? Nah, dan Betul. banyak dari kita yang susah menjawab pertanyaan seperti itu. Nah, menurut saya ini adalah salah satu bukti yang nyata bahwa inilah dia sebenarnya literally mengakui bahwa dirinya Tuhan, bisa dilihat dari teksnya, dari referensi yang dipakai itu kejadian Keluaran 3 ayat 14 itu, dan juga bisa dilihat dari respon orang yang ingin melempari dia dengan batu. Dan itu sudah sangat Hmm. cukup lengkap ya. Jadi bagi teman-teman, menurut saya ini adalah salah satu tema di dalam kitab Yohanes yang harus kita hafal. Itu menurut saya sih. Karena ini adalah bukti yang konkret dan jelas bahwa Yesus itu mengakui dirinya sebagai Tuhan. Literally. Dan Hmm. itu membuat orang marah. Dan ya itu wajar dari sisi mereka. Tapi mereka nggak tahu bahwa ini Tuhan beneran. Itu kan masalahnya. Iya, Nah, iya. mereka nggak tahu wah, ternyata ini Tuhan beneran. Dan ini pelajaran yang sangat bagus ya. Kalau bisa kita hafal lah. Yohanes 8 ini, interaksi ini ya. Selain tadi eksposisi Abrahamnya itu bagus sekali ya. Tadi saya mau kutip kutipan yang sama dengan Mas Jansen. Jadi Hmm. saya nggak usah ambil kutipan lagi. Dan ya puji Tuhan kita memiliki terang kecil ya, Nyonya White ya. Ternyata dia juga mendapatkan ilham yang sama ya, menghubungkan antara dua kejadian itu ya, Abraham, Yesus, dan anak domba itu ya. Bahwa Tuhan melihat dirinya sendiri sebagai korban. Dan kita harus mengapresiasi itu sih. Oke itu dari saya, Mas Jansen. Iya, terima kasih ya Bill ya. Ya, mengenai 7 ucapan akulah dari Yesus itu ada 2 jenis ya. Ada 7 ucapan akulah dengan predikat. Jadi 7 ucapan akulah yang diikuti dengan penjelasan. Akulah roti hidup, akulah jalan kebenaran dan hidup itu ada 7 kali. Tapi ada juga 7 kali ucapan akulah yang absolut. Artinya 7 ucapan akulah tanpa diikuti penjelasan. Hanya akulah saja, hanya aku adalah saja. Nah ini termasuk 7 dari Ya, yang absolut, tanpa predikat ya. yang tanpa predikat itu ya. Ya, kita ke kisah selanjutnya, Bill. Oke. Yesus diurapi di Betania, Yohanes 12. 12. Ya, kita baca langsung semuanya, ayat 1 sampai 8. Oke, bentar. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Maria melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Ya, oke, sebuah cerita yang kita sudah sering baca ya, dan Hmm. bagaimanapun setiap kita membaca ulang cerita ini selalu menarik ya. Minyak wanginya itu, kita bahas minyak wanginya, itu sangat mahal, sangat mahal. 300 dinar itu sekitar jumlah upah buruh dalam setahun. Ya, karena upah buruh sehari itu 1 dinar. Dalam kalender Yahudi, 1 tahun ada 360 hari. Berarti upah buruh dalam setahun itu 360 dinar. Kalau minyak narwastu ini harganya 300 dinar, berarti itu kan udah dekat dengan 360. Jadi udah hampir upah setahun bagi pekerja gitu ya, bagi pekerja pada umumnya. Gitu. Nah, kenapa Maria mau
memberi hadiah minyak wangi ini kepada Yesus meskipun harganya sangat mahal, hampir upah setahun. Ya, Alkitab nggak menyatakan dengan jelas alasannya kenapa dia membawa itu. Tapi dengan membaca pasal 11 gitu ya, kita bisa apa istilahnya menganalisis Iya, menganalisis kemungkinan Maria membawa minyak ini sebagai ucapan terima kasihnya karena Lazarus itu saudaranya Maria ya, karena Lazarus sudah dibangkitkan. Dan juga ucapan terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni dosa-dosanya. Ya, hal-hal seperti itu ya. Itu kemungkinan kenapa Maria membawa minyak yang mahal ini. Dan kemungkinan juga Maria itu sebenarnya bukan ingin supaya perbuatannya ini diketahui orang banyak atau supaya dia itu diperhatikan dengan membawa minyak ini, ya. Tapi secara tidak sadar, ya, akhirnya perbuatannya itu tetap diperhatikan oleh orang. Gimana nggak iya. diperhatikan? Ya, karena Baunya, bau minyaknya itu memenuhi seluruh rumah, semerbak. Ya, jadi mau dia sebagaimanapun bertindak gitu ya, itu akan tetap orang tahu. Kalaupun orang nggak lihat, orang cium baunya, orang masih tahu ada orang yang bau minyak, gitu ya. Lalu Yudas langsung menegur Maria dengan cepat. Bagi Yudas ya, ini pemborosan, minyak ini harusnya dijual saja dengan harga 300 dinar tadi itu uang yang banyak. Kalau dijual uang sebanyak itu bisa dibagikan ke orang miskin. Ya, eh, Yesus membantah Yudas. Yesus lebih membela Maria, menenangkan Maria. Yesus bilang orang miskin akan selalu ada di antara kalian, tapi Yesus nggak akan selalu ada di antara kalian. Ya. Maksudnya apa? Ya, Yesus tuh nggak akan selalu hadir secara fisik karena ada masanya di mana Yesus akan kembali ke surga, naik gitu kan. Ya, jadi orang miskin akan selalu ada bersama dengan manusia, tapi Yesus nggak selalu tinggal secara fisik langsung bersama dengan manusia. Oke? Dan ini menjadi sebuah tema yang berulang di sepanjang Injil Yohanes ya. Kita tahu ya di eh, Yohanes 2 ayat 25 itu ya, Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam manusia. Itu kan setelah Yesus membersihkan bait suci ya, dikatakan Yesus mengetahui apa yang ada di dalam manusia. Dan di sini terbukti Yesus tahu apa yang ada di dalam Yudas. Yesus tahu pemikiran Yudas. Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Yudas. Yesus tahu niat Yudas. Ya, makanya di sini Yesus membantah Yudas. Dan Yohanes sebagai penulis cerita ini ya menambahkan deskripsi di ayat 6. Yohanes menjelaskan bahwa Yudas ini memang seorang pencuri yang mementingkan diri sendiri. Ya, itu narasi dari Yohanes. Seperti itu ya. Ini untuk kisah ini, Bill. Ya. Dan kisah ini menjadi kontras dengan reaksi orang-orang di pasal 8. Kalau di pasal 8 orang-orang mau melempari Yesus dengan batu, ya, Maria malah mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Waktu orang-orang di pasal 8 tidak percaya, Maria percaya. Ya, itu Bill. Silahkan tanggapannya. iya ada satu kutipan ya tentang ini ya dari early writings. Saya dibawa kembali ke masa ketika Yesus makan perjamuan Paskah bersama murid-muridnya. Ini penglihatan Ellen G. White ya, Hmm. peristiwa perjamuan Paskah. Ini kita mau highlight Yudasnya. Setan telah menipu Yudas dan menuntunnya untuk berpikir bahwa ia adalah salah seorang murid Kristus yang sejati. Tapi hatinya selalu bersifat duniawi. Ia telah melihat pekerjaan-pekerjaan Yesus yang luar biasa. Ia telah bersamanya melalui pelayanannya dan telah menyerah pada bukti yang sangat kuat bahwa ia adalah Mesias. Tetapi Yudas dekat dan tamak. Ia mencintai uang. Ia mengeluh dengan marah tentang minyak wangi yang mahal yang dicurahkan kepada Yesus. Maria mengasihi Tuhannya. Ia telah mengampuni dosa-dosanya yang banyak dan telah membangkitkan dari antara orang mati saudara laki-lakinya yang sangat ia kasihi. Dan ia merasa bahwa tidak ada yang terlalu berharga untuk diberikan kepada Yesus. Ini bagus banget ya. Tidak ada yang terlalu berharga untuk diberikan kepada Yesus. Semakin berharga minyak wangi itu, semakin baik ia dapat mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada juru selamatnya dengan mempersembahkannya kepadanya. Tindakan kemurahan hati dari pihak Maria ini merupakan teguran yang sangat tajam terhadap watak tamak Yudas. Jalan telah dipersiapkan bagi godaan setan untuk mendapatkan sambutan yang siap di dalam hati Yudas. Ya, jadi tadi Mas Henson bilang nggak ada dibilang exactly, tapi kemungkinan dia berterima kasih dan Enjuat mengkonfirmasi itu ya. Memang dia ini adalah apa tindakan apresiasi ya, terima kasih. Dan sebagaimana kita yang seandainya seseorang berbuat sesuatu yang luar biasa dalam hidup kita pasti nggak mikir kita mau terima kasih, kita nggak ngitung gitu ya, kita pasti Hmm. nggak ngitung, udah apa aja kasih deh. Ya seperti itulah Maria. Dan tindakan yang genuine, tindakan yang apa yang tulus ini
malah triggered, malah malah apa? Malah nusuk hatinya Yudas gitu kan. Iya. Ya ini ironi dalam satu sisi aplikasi bagi kita karena kadang-kadang kita tertusuk ketika orang baik itu berbuat baik loh. Pernah nggak kita kayak gitu? Iya kan? Iya, Kadang-kadang iya. "Ah, apa sih so banget atau apa sih?" Nah, coba Mm-mm. kita introspeksi diri. Jangan-jangan itu salah satu kelemahan kita. Misalnya dalam kasus ini di mata Yudas Maria menghamburkan uang, Hmm. ya kan? Menghamburkan uang di mana uangnya itu bisa masuk kas, mungkin dia bisa ambil dari tangan ayat 6 ya kan? Ini bukan saya. Keterangan ayat Iya, 6. Kita kan cuma berimajinasi. Mungkin dia bisa ambil, dia kehilangan momen itu. Nah, lalu dia merasa apa? Serangan, teguran yang sangat tajam kata Ellen G dipakai ya. Ya kadang-kadang kita seperti itu ya saudara ya. Kita nggak suka orang baik berbuat baik. Ya. Mungkin perbuatan baik seseorang atau sekelompok orang itu melukai hati kita. Nah, kalau itu melukai hati kita atau kita kayak tertegun, ya mungkin itu kelemahan kita ya. Salah satu kelemahan kita. Jangan sampai setan mendapatkan sambutan yang siap dalam hati kita. Nah, itu kata-kata Ellen G ya. Jangan sampai perbuatan baik orang yang kita kesal itu adalah sambutan yang baik karena ini adalah salah satu pintu bagi Yudas untuk menyerahkan Yesus pada akhirnya, gitu ya. Mungkin itu, Mas Hansan. ya. Oke ya. Terima kasih Bila. Jangan sampai kita seperti Yudas begitu ya. Kita lanjutkan ke kisah yang selanjutnya. Hmm, Kita masuk ke Yohanes 20 ayat 24. 20 ayat 24. Ya. Ya, sebelum Bill baca ya, di sini kita lompat langsung ke peristiwa kebangkitan Yesus ya, dan ini sudah di bagian kedua dari Injil Yohanes, bagian kemuliaan. Kemuliaan itu kematian Yesus, kebangkitannya itu ya. Bukan di bagian tanda-tanda lagi, karena bagian tanda-tanda itu berakhirnya di pasal 12. Pasal 12 yang baru kita baca itu tadi. Itu berakhirnya bagian tanda-tanda ya. Jadi ya, kita masuk ke bagian kedua dari Injil Yohanes yang memang belum sempat kita pelajari secara detail sepanjang sekolah sahabat ini ya. Tapi karena ini temanya sama gitu ya, akhirnya penulis sekolah sahabat memutuskan untuk memasukkan peristiwa dari Yohanes 20. Meskipun secara struktur dia sudah di struktur yang lain dari Injil Yohanes gitu ya. Silakan dibacakan. Tetapi Thomas, seorang diri dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Menarik ya. Waktu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di Yerusalem, itu kita bisa baca di ini ya, di ayat sebelumnya ya, ayat 19 sampai 23, itu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang lain di Yerusalem. Ya, Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Di situ Thomas ternyata tidak hadir. Nah, oke, ditulis dulu Bill. Oke, Ya, di situ Thomas tidak hadir. oh, oke. Oke, kita lanjut Bill, ayat 25. Maka kata murid-muridnya yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, murid-murid yang lain cerita ke Thomas gitu kan. Kami telah melihat Tuhan. Ya, Thomas mendengar perkataan dari murid-murid yang lain. Ya, Thomas nggak percaya kalau Yesus itu sudah bangkit. Thomas nggak percaya kalau Yesus itu sudah mengunjungi murid-murid yang lain. Hmm. Thomas bersikap skeptis, ya, dan Thomas tetap minta bukti. Ya, buktinya apa? Dia harus melihat sendiri bekas paku dan luka di lambung Yesus. Dan Thomas mau supaya dia bisa menyentuh itu, mencucukkan tangannya ya ke bekas paku dan luka lambung Yesus itu. Thomas minta bukti. Ya. Dan tuntutan ini mengingatkan kita di peristiwa-peristiwa sebelumnya di Injil Yohanes. Bagaimana orang-orang kalau mau percaya pada Yesus, mereka minta bukti dulu. Salah satu contohnya adalah pejabat yang ada di Kapernaum. Di Yohanes 4 ayat 48. Ya. Yesus berkata kepada pejabat ini, perkataan Yesus di Yohanes 4 ayat 48 ya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, maka kamu tidak percaya. Artinya, pejabat yang di Kapernaum ini butuh bukti, baru dia mau percaya.
sama polanya. Di sini Thomas juga seperti pejabat itu. Dia menuntut bukti dulu. Apa yang dia lihat, apa yang dia sentuh, dia menuntut bukti itu dulu, baru dia bisa percaya kepada Tuhan, baru dia bisa percaya pada Yesus. Dalam hal ini, baru dia bisa percaya kalau Yesus itu sudah bangkit dan sudah mengunjungi murid-murid yang lain. Seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan, Bill. Ayat 26 dan 27. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Hmm. Tantangan Thomas di ayat 25 ya, akhirnya dijabanin sama Yesus gitu kan. Kalau di ayat 25 Thomas pengen melihat dan menyentuh, sekarang Yesus datang dan Yesus kasih itu buktinya. Bukti yang bisa Thomas lihat langsung, bukti yang bisa Thomas sentuh langsung, ya. Luka-luka Yesus itu. Thomas bukan hanya bisa melihat bahwa Yesus hidup di sini, ya. Thomas juga punya kesempatan untuk menyentuh bekas paku Yesus. Thomas punya kesempatan untuk menyentuh apa luka di lambung Yesus akibat tombak itu. Itu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah Thomas benar-benar menyentuh akhirnya? Gitu kan? Kan dari awal dia punya tantangan itu. Tantangannya adalah melihat dan menyentuh. Waktu Yesus datang, Yesus izinkan dia untuk melihat dan menyentuh. Oke, jadi sesuai dengan tantangannya, Yesus juga apa sih jabanin itu tantangannya. Nah, apakah akhirnya setelah Yesus sambut tantangannya, apakah akhirnya Thomas itu benar-benar menyentuh bekas pakunya Yesus dan luka di lambungnya Yesus itu, atau dia akhirnya hanya melihat saja? Ya, karena kita nggak ada keterangan di teks Yohanes 20 ini, apakah Thomas akhirnya benar-benar menyentuh? Nggak ada keterangan itu. Di ayat 29 justru yang ditekankan hanya melihatnya saja di ayat 29. Jadi ada kesan bahwa seakan-akan Thomas memang meskipun dia dari awal ingin melihat dan menyentuh dan Yesus menjabani, oke silahkan kamu lihat dan sentuh, tapi akhirnya dia hanya berani melihat saja dan sudah cukup. Ada kesan seperti itu, ya. Nah, salah satu interpretasi terhadap ayat ini itu adalah interpretasi dari Bapak Apostolik, ya, yang namanya adalah Ignatius. Oke. Jadi bagi saudara-saudara yang belum tahu ya, Ignatius ini adalah seorang pemimpin gereja pada awal abad kedua Masehi. Ya, sekitar tahun 110 Masehi itu Ignatius, oke? Ignatius itu menulis surat kepada jemaat Smyrna. Dan dalam surat Ignatius kepada jemaat Smyrna, Ignatius mengomentari ayat ini ya, dan dia benar-benar yakin kalau murid-murid itu menyentuh bekas pakunya Yesus, menyentuh luka di lambungnya Yesus. Dia sangat yakin, Ignatius. Oke, kita buka tulisan dari Bapak Apostolik Ignatius ini. Ya, Ignatius dalam Smyrna 3 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Karena aku tahu dan percaya bahwa dia ada dalam daging bahkan setelah kebangkitan, maksudnya dia itu Yesus ya, Yesus itu tetap berada dalam daging bahkan setelah kebangkitan. Dan saat dia datang kepada Petrus dan orang-orang yang bersama dengan dia, maksudnya bersama dengan Petrus, dia berkata kepada mereka, Yesus berkata kepada mereka itu maksudnya, take hold of me apa? Take hold of me, handle me apa? Peganglah aku, sentuhlah aku itu maksudnya. Hmm. Dan lihatlah bahwa aku bukanlah iblis yang tidak punya tubuh. Ya, seakan-akan murid-murid ini takut kalau Yesus bangkit itu hanya kebangkitan roh. Yang jelas itu doktrin yang salah kan. Jadi Yesus Kayak mau hantu gitu. membuktikan, ya kayak hantu gitu. Yesus mau membuktikan bahwa Yesus bangkit itu benar-benar punya tubuh. Jadi Yesus mengundang murid-muridnya untuk menyentuh dia. Oke, lanjut ya. Dan segera mereka menyentuhnya dan percaya. Ya, menjadi bersatu secara dekat dengan daging dan darahnya. Setelah kebangkitannya, dia makan dan minum bersama dengan mereka. Maksudnya Yesus makan dan minum bersama murid-muridnya, ya, sebagai seseorang yang terdiri dari daging. Ya, Yesus makan dan minum bersama muridnya itu membuktikan kalau dia memang daging gitu. Bukan hantu, bangkit bukan sebagai hantu. Meskipun secara spiritual dia bersatu dengan Bapa. Ya, sekali lagi ini interpretasinya Ignatius, Bapak Apostolik, Bapak Gereja dari abad kedua Masehi dalam suratnya kepada jemaat Smyrna, Smyrna 3 1 sampai 3, ya. Apakah kita bisa membuktikan secara pasti apa yang dikatakan oleh Ignatius ini? Tentu tidak bisa.
Ya, ini adalah interpretasi, spekulasi dari Ignatius terhadap catatan Injil Yohanes, gitu ya. Nah, Alkitab sendiri memang nggak pernah bilang apakah Thomas akhirnya menyentuh atau tidak menyentuh. Kita nggak tahu, gitu ya. Nah, mungkin bila ada tanggapan, apakah Thomas ini benar-benar menyentuh akhirnya apa bekas paku dan luka lambung Yesus itu? Silakan bila tanggapannya. Iya, jadi waktu saya baca di Share of Ages ada ini ya, ada satu paragraf yang cukup unik ya bagi kita ya. Nah, ini dikatakan seperti ini. Berbalik kepada Thomas, ia berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu katanya. Perkataan ini menunjukkan bahwa ia mengenal pikiran dan perkataan Thomas. Oke, itu yang pertama. Yang tadi Mas Hansen bilang temanya diulang-ulang lagi ya. Kan Thomas gak kasih tahu nih kalau dia ragu di sini kan. Yesus langsung, jadi kita mengerti. Yesus langsung tahu keraguannya, dia langsung tantang. Begitu ya. Nah, lanjut. Murid yang ragu itu, maksudnya Thomas, gitu ya. Murid yang ragu itu tahu bahwa tidak seorang pun dari teman-temannya telah melihat Yesus selama seminggu. Mereka tidak mungkin memberitahu sang guru tentang ketidakpercayaannya. Jadi jangan kata Nyonya White melalui interpretasinya dan penglihatannya bahwa selama 8 hari kan itu next 8 hari kan itu nggak ada yang kasih tahu kalau dia ragu karena dia nggak datang di Yerusalem. Ia mengenali ini Yesus ya. Yesus mengenali pribadi di hadapannya sebagai Tuhan. Oh maksudnya Thomas. Thomas mengenali pribadi di hadapannya sebagai Tuhannya. Ia tidak menginginkan bukti lebih lanjut. Hatinya melonjak kegirangan dan ia bersujud di kaki Yesus sambil berseru, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Nah, kata yang unik yang Ellen G. White pakai itu yang saya baca tadi itu adalah ia tidak menginginkan bukti lebih lanjut. Ya kata bahasa Inggris yang Ellen G. White pakai itu adalah he had no desire for further proof. Ya itu ya. Nggak butuh bukti lebih lanjut. Ya itulah. Udah tepat itu diterjemahkan. Artinya mungkin ketika saya baca ini ya runtutan peristiwa, Thomas gak kasih tahu dia tidak percaya, Yesus langsung tantang ketidakpercayaan. Nah, lihat nih, ayo sentuh, gitu kan? Kalau kamu nggak percaya, lalu Ellen G. White pakai kata dia setelah dia melihat dan dia tahu Yesus mengetahui isi hatinya, dia nggak butuh bukti lebih lanjut. Nah, seakan-akan dari rentetan peristiwa dan keterangan ini, akhirnya Thomas tuh nggak menyentuh Yesus, karena dia nggak butuh bukti lebih lanjut dong gitu kan dia nggak perlu bukti yang lebih lanjut jadi ya dia cukup melihat aja setelah dia melihat gitu makanya pengakuannya ya Tuhanku dan Allahku nah itu kalau dari keterangannya Nyonya White begitu Mas Hansen. Ya, ya. Jadi sangat penting keterangan Nyonya White di sini ya, karena Nyonya White ini adalah eh, orang yang diilhami gitu ya. Jadi tulisan dia ini meskipun dia bukan Alkitab, dia commentary, tapi dia inspired commentary, commentary yang diilhami ya. Jadi ya ada perbedaan di sini ya antara interpretasi dari seorang bapak gereja Ignatius, Ignatius yakin banget itu pasti disentuh. Tapi Ellen G. White dalam ilhamnya bilang, memang dari awal Thomas nantangin. Dari Iya, awal Thomas pengen ada bukti, bukan hanya bukti melihat, tapi bukti sentuh juga. Dan Yesus juga memberikan izin itu. Oke, kamu lihat dan sentuh silahkan. Tapi akhirnya Thomas begitu melihat, dia tidak perlu menyentuh lagi. Oke, begitu melihat dia sudah percaya. Akhirnya begitu. Akhirnya Thomas pun tidak melanjutkan semua tantangan yang dia sebutkan dari awal gitu ya. iya, Ya, silahkan kalau eh, teman-teman para penonton ada komentar ya. Apakah Thomas benar-benar menyentuh Yesus akhirnya? iya, Ya, silahkan kalau ada komentar. Tapi bagaimanapun Thomas akhirnya percaya. iya itu lebih penting ya. Itu lebih penting, ya. Thomas akhirnya melihat itu juga pasti. Kalau melihat pasti, Iya, melihat dan percaya itu pasti. Menyentuh atau tidaknya akhirnya itu yang jadi perdebatan, iya. ya. Masalahnya Bill kalau kita lihat drama-drama Alkitab tentang kisah Thomas, Ah, dramanya pasti menjelaskannya atau memerankannya itu Thomas akhirnya menyentuh. menyentuh ya. Pasti dramanya seperti itu adegannya, ya. Padahal Alkitab nggak benar-benar bilang pernah menyentuh. Ya, itu semua masih di ranah interpretasi menyentuh tidak menyentuhnya itu karena Alkitab nggak eksplisit gitu ya. Seperti itu. Oke, kita buka Yohanes 20 ayat 27 ini, Bill. Sekarang bahasa Yunaninya. Oke, 20 mana Yohanes ini. Ya, dalam bahasa Indonesia, ya, eh, Yesus berkata kepada Thomas di kalimat terakhir itu ya,
Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Itu bahasa Indonesianya ya, perkataan Yesus. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Tapi dalam bahasa aslinya itu lebih sastrawi. Oke? Dalam bahasa aslinya seperti ini. Kemi ginu apistos, ala pistos. Ya, ada rima antara kata apistos dan pistos. Ya, jangan kamu menjadi tidak percaya melainkan percaya. Tapi dalam bahasa aslinya jangan kamu menjadi apistos, tapi melainkan pistos. Gitu ya, permainan kata antara apistos dan pistos. Oke, yang mungkin kalau kita baca dalam terjemahan, meskipun sudah diterjemahkan dengan tepat, tapi permainan katanya nggak dapat gitu. Jadi kita memang lebih baik baca dalam bahasa asli ya untuk mendapatkan permainan-permainan kata ini. Meskipun terjemahannya sudah tepat, tapi permainan kata itu kan sulit diterjemahkan gitu ya. Bunyi apistos dan pistos itu sulit diterjemahkan. Gimana cara menerjemahkan itu? Kan itu susah ya, kayak gitu. Nah, apa maknanya? Maknanya adalah ya Thomas ditantang untuk berubah. Oke, murid-murid yang lain itu udah percaya semua sejak 1 minggu yang lalu, 1 minggu Sangat sebelum telat peristiwa ini orang. ini. Iya, murid-murid yang lain udah percaya semua, tinggal Thomas yang belum. Ya, sekarang kamu udah lihat dan mungkin menyentuh atau mungkin tidak menyentuh ya. Kembali ke perdebatan tadi. Tapi jelas sekarang Thomas sudah melihat. Kalau Thomas sudah melihat, ya silahkan beriman, jangan menjadi tidak beriman. Jangan jadi apistos, tapi pistos. Gitu ya. Oke, lanjut Bill. Ayat 28. Ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Iya. Perkataan Thomas ini ya Tuhanku dan Allahku. Ini jangan dipahami sebagai sekedar keheranan atau sebagai sekedar pujian. Bukan. Ini bukan sekedar keheranan, bukan sekedar pujian. Ini adalah pengakuan iman Thomas, credo Thomas, apa doktrin statement dari Thomas yang menunjukkan hati dia yang sudah percaya itu ya. Ya. Ada satu kutipan dari salah satu pakar perjanjian baru ya, Bisley Murray terhadap ayat ini. Tolong ditampilkan, Bill. Ya, ini adalah commentary dari Bisley Murray, pakar perjanjian baru ya. Dia menulis commentary terhadap kitab Yohanes yang diterbitkan oleh penerbit Thomas Nelson. Dan commentary ini diterbitkan dalam seri World Biblical Commentary ya. Jadi ini commentary yang cukup bagus ya. Hmm. Begini kata Bisley Murray. Seorang yang paling meragukan kebangkitan Yesus akhirnya mengatakan pengakuan iman yang paling besar terhadap Tuhan yang baru bangkit dari kematian. Ya. Jadi gini, meskipun orang-orang yang lain, murid-murid yang lain itu sudah percaya 1 minggu sebelum Thomas, gitu ya, tidak dicatat murid-murid yang lain itu membuat pengakuan iman, engkau adalah Tuhanku dan Allahku, gitu kan? Murid-murid yang lain hanya bilang Tuhan telah bangkit, Tuhan telah bangkit, tapi nggak ngomong langsung ke Yesus, engkau Tuhanku dan Allahku. Mereka memang percaya duluan, tapi nggak membuat pengakuan iman yang sepowerful ini. Oke, nah Thomas percayanya telat 1 minggu. Oke, karena dia awalnya ragu dulu gitu kan. Tapi meskipun dia terlambat 1 minggu, begitu dia percaya, pengakuan dia sangat dahsyat. Langsung, engkau Tuhanku dan Allahku. Ya, seperti itu. Oke, lanjut Bill, ayat 29. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Oke, ini puncaknya Yohanes 20 ya. Ya, Puncaknya ada di ayat 29. Dan ini ayat inti kita juga, by the way ya, untuk pekan ini. ya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini perkataan Yesus ke Thomas. Artinya apa? Imannya Thomas didasarkan pada apa yang dia lihat. Oke, kita nggak tahu dia sentuh atau enggak, bisa jadi sentuh, bisa jadi enggak, sekali lagi ya. Tapi dia pasti lihat dan pasti percaya. Jadi kepercayaan Thomas berdasarkan apa yang dia lihat. Kemudian Yesus justru melanjutkan dengan memberi ucapan berkat. Tapi ucapan berkatnya ini bukan ditujukan kepada yang melihat, tapi ucapan berkatnya ditujukan kepada yang tidak melihat. Ya, saya mau perjelas sesuatu di sini. Bukan berarti melihat dan percaya itu salah. Oke, melihat dan percaya itu adalah sebuah hal yang baik ya, yang sepanjang Injil Yohanes itu selalu diulang-ulang dan istilahnya apa ya, diapresiasi. Sepanjang Injil Yohanes orang yang melihat dan percaya selalu diapresiasi. Oke.
Tapi di sini berkatnya justru ditujukan kepada yang tidak melihat tapi tetap percaya. Nah, apa maksudnya ini? Maksudnya apa? Yesus menawarkan berkat yang melampaui Thomas, melampaui 12 murid. Oke? Thomas dan 12 murid, mereka itu punya privilege, punya hak istimewa untuk hidup sezaman dengan Yesus dan mengikuti Yesus secara langsung, bertemu Yesus secara langsung, secara fisik. Itu privilege, hak istimewa dari Thomas dan murid-murid yang lain, ke-12 murid. Ya. Tapi Yesus sekarang berbicara melampaui itu. Yesus berbicara tentang seluruh umat Kristen di seluruh wilayah yang bukan di Israel, yang nggak bisa bertemu Yesus secara langsung, secara fisik, dan orang dari segala zaman yang hidupnya nggak di abad pertama, jadi nggak bisa ketemu Yesus secara langsung, secara fisik. Orang-orang ini nggak bisa melihat dan percaya. Orang-orang ini kalau mau percaya pun mereka percaya bukan dari apa yang mereka lihat. Mereka tidak tinggal di satu tempat dan tidak hidup di satu era yang sama. Hmm. Oke, mereka nggak punya privilege itu, gitu ya. eh Thomas, ya Thomas itu bukan berarti imannya adalah iman yang salah karena dia melihat dan percaya. Thomas nggak salah, Thomas hanya punya privilege, Thomas punya hak istimewa, bukan berarti hak istimewa dia itu salah, gitu Iya. loh. Ya, saya takut ada yang mengajarkan ayat ini terus bilang salah Thomas melihat dan percaya. Terus harusnya gimana melihat dan tidak percaya gitu. Ya enggak, Thomas benar melihat dan percaya. Dia punya privilege untuk melihat itu. Dia hidup di Israel pada abad pertama, hidup sezaman dengan Yesus dan dia murid Yesus. Tentu dia punya privilege itu. Gimana dengan kita sekarang contohnya? Gimana dengan orang Kristen lain yang hidupnya bukan di Israel dan bukan di abad pertama? Bagaimana dengan orang Kristen di sepanjang segala zaman dan di segala tempat yang tidak bisa melihat Yesus secara langsung? Gimana cara mereka percaya? Hmm. Ini yang dimaksud oleh Yesus. Ini yang menjadi perhatian Yesus. Itulah kenapa Yesus memberikan ucapan berkat tadi. Lalu apa solusinya? Bagi kita orang yang tidak hidup di abad pertama dan tidak hidup di Israel. Apa solusinya? Solusinya ada di ayat 30 sampai 31. Tolong dibacakan. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Iya, solusi bagi orang yang tidak melihat secara langsung, yang tidak mendapatkan privilege, hak istimewa dari Thomas dan murid-murid yang lain adalah mempercayai kesaksian dari yang melihat. Oke? Saya nggak melihat, Bill nggak melihat, semua penonton nggak melihat, semua orang Kristen yang hidup setelah abad pertama nggak melihat. Kali ya. Ya, tapi yang melihat sudah mencatat, tanda-tandanya sudah dicatat. Nggak semua tanda, Yohanes sendiri bilang masih banyak tanda yang lain. Yohanes nggak bisa tulis semuanya, nggak semua tanda Yohanes tulis, tapi tanda yang dipilih, tanda yang diseleksi oleh Yohanes untuk masuk dalam Injilnya dia, itu sudah cukup untuk membuat kita percaya. Sudah lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk membuat kita percaya. Sekarang kita baca Injil ini. Kita sedang mempelajari Injil ini. Kita sedang mempelajari kesaksian langsung dari orang yang melihat. Marilah kita percaya. Ini berkatnya buat kita. Ya, kita bisa percaya meskipun tidak melihat. Kita bisa percaya berdasarkan catatan tertulis dari yang sudah melihat, catatan tertulis dari saksi mata. Itu berkatnya kita, itu bagiannya kita. Ya, makanya eh, apa istilahnya? Undangan untuk percaya atau tidak percaya, ya sebagai pola yang berulang dalam Injil Yohanes, itu akan terus Mhm. berulang sampai zaman ini. Sampai ya. Ya, ingat, Yesus itu bukan hanya diadili di hadapan Pilatus, di hadapan Mahkamah Agama. Sampai sekarang kita juga menjadi seorang hakim yang harus menentukan apakah Yesus ini bisa kita percaya atau enggak. Yesus bukan hanya dituduh pada saat dia hidup di dunia ini. Sampai sekarang Yesus juga masih dituduh. Oh, dia bukan Tuhan, dia hanya sekedar nabi. Gitu kan? Oh, dia itu hanya seorang pengajar radikal di Israel pada abad pertama. Gitu kan? Hmm. Banyak sekali tuduhan pada Yesus sampai sekarang, ya. Hmm. Menerima Yesus untuk percaya dan tidak percaya itu juga masih terjadi sampai sekarang, ya. Sekarang. Bebannya orang yang melihat langsung
Dan bebannya orang yang membaca melalui catatan orang yang melihat langsung itu sama, tetap saja percaya atau tidak percaya. Pilihannya sama. Pilihannya sama, ya. Makanya kita juga sebagai orang Kristen ya, selain pengalaman pribadi yang itu penting, tapi jangan itu dibuat terlalu ekstrim sampai mengabaikan yang historis yang tercatat. Oke? Paham maksudnya ya? Karena kita sebagai orang yang hidup di Indonesia tahun 2024 yang tidak melihat Yesus langsung secara fisik, ya, kepercayaan kita itu nggak bisa hanya bergantung pada pengalaman. Kepercayaan kita harus bergantung pada catatan orang yang melihat langsung. Maka, ya, aspek sejarah dari Yesus itu menjadi sangat penting dan berimbang dengan pentingnya pengalaman kita dengan Yesus. Itu maksudnya. Jangan sampai kita hanya berpikir, oh yang penting pengalaman kita dengan Yesus secara pribadi. Itu betul. Oke, tapi pengalaman kita dengan Yesus secara pribadi itu terbatas. Yesus sedang tidak berada secara fisik di sini sekarang. Ya, sekarang bukti historis ini harus mengimbangi itu. Oke, marilah kita baca Injil Yohanes sebagai bukti dari saksi mata tentang Yesus yang tidak kita lihat itu. Gitu ya. Hmm. Dan ini bisa kita aplikasikan ke Injil lain juga. Ya, meskipun secara khusus konteksnya ini adalah Injil Yohanes ya, kata-kata yang di Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 ini kita bisa aplikasikan ini ke Injil lain juga karena Injil lain itu adalah catatan dari saksi mata juga. Aplikasikan ini ke Injil Matius, ke Injil Markus, ke Injil Lukas. Nah, marilah kita yang tidak melihat kita percaya. Itu. Silahkan Bill, tanggapannya. Ya, ini bagus sekali ya. Dan pasti ada alasannya ya Yohanes memilih ini sebagai apa namanya? Ayat 30 31 ya sebagai penutup dari ceritanya Thomas itu ya. Hmm. Ya, pasti ada alasannya dia pakai itu. Karena kalau dia nggak tulis ini maka maka berkat Yesus itu pasti pertanyaannya itu. Nah, terus gimana dengan ya maksudnya apa gitu kan? Gimana caranya? Nah, ternyata Hmm. Yohanes bilang, Yohanes kasih tahu literal ya ini caranya. Ini aku nulis inilah caranya. Iya, Ya, ini aku kasih tahu caranya. Gitu ya. Ya, itu bagus banget ya. Testimonies for the Church volume 2. Ini bagus. Juru selamat kita tidak mengucapkan kata-kata pujian bagi mereka yang lamban hati untuk percaya pada akhir zaman ini. Sama seperti dia tidak mengucapkan kata-kata pujian bagi Thomas yang ragu, yang membanggakan diri bahwa dia tidak akan percaya atas bukti yang diberi ceritakan oleh para murid. Dan yang mereka percayai bahwa Kristus benar-benar telah bangkit dan menampakkan diri kepada mereka. Thomas berkata, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan tanganku ke lambungnya, aku tidak akan percaya. Kristus memberikan Thomas bukti yang telah dinyatakannya harus dimilikinya, tetapi dia menegurnya dengan berkata, janganlah engkau tidak percaya lagi, tetapi percayalah. Thomas mengakui dirinya yakin. Yesus berkata kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Ya, jadi teguran yang sama Tuhan berikan kepada Thomas. Jangan kita pikir, wah kita nggak punya privilege nih, jadi wajar aja kita nggak percaya. Ah, hati-hati saudara. Karena hmm. Ellen Jones bilang juru selamat kita tidak mengucapkan kata-kata pujian bagi mereka yang lamban hati. Artinya apa? Privilege dan tidak privilege tidak bisa dipakai alasan untuk lambat percaya. Hmm. Karena apa? Karena Yohanes sudah tulis. Itu. Karena Yohanes sudah tulis. Karena Alkitab sudah ada. Lebih dari cukup untuk kita percaya. Jadi kalau kita lambat, kita nggak bisa kasih, wah seandainya saya hidup di zaman. Nggak bisa kayak gitu. Nggak bisa. Ya, Itu tidak alasan yang valid di mata Tuhan. Nah, itu mungkin dari saya ya. Dan ini tantangan ya secara pribadi bagi kita dan tantangan bagi kita untuk meyakinkan orang yang berkata seperti itu. ya, Itu tantangan lebih besar lagi. Bagaimana caranya kita meyakinkan mereka? Ya kita harus baca dulu supaya kita bisa meyakinkan orang. Mungkin itu, Mas Hansen. ya. Oke ya, terima kasih ya Bill ya. Sekarang mari kita masuk ke pertanyaan hari Jumat, Bill. Oke. Tanyaan hari Jumat. Kita bahas nomor satu dan dua saja ya. Ya, Nomor satu. Apakah perbedaan mendasar dalam ekspresi iman Abraham dan Thomas? Apakah yang dapat kita pelajari dari kisah-kisah mereka? hmm. Ya, silakan Mas Hansen. Ya ini menarik ya. Yang tidak melihat Yesus itu ternyata bukan hanya orang setelah eranya para rasul. Ternyata orang sebelum para rasul juga nggak melihat Yesus secara langsung. Hmm. Kita ingat-ingat lagi ya, Abraham itu hidup ribuan tahun sebelum Yesus. Kita hidup ribuan tahun setelah Yesus.
Meskipun kondisi kehidupan di zaman Abraham dan zaman kita beda, tapi jaraknya dengan Yesus itu kira-kira mirip lah, ribuan tahun gitu. Iya, Oke. iya. Abraham punya kerinduan untuk melihat Sang Mesias. Oke. Jadi dia berdoa kepada Tuhan jangan sampai dia mati dulu sebelum dia melihat Mesias. Ya. Nyatanya, nyatanya dia mati sebelum Mesias itu datang. Mesias itu datang masih ribuan tahun kemudian. Tapi dia berhasil melihat Sang Mesias. Dalam penglihatannya, yang pertama, dan dalam pengalaman pengikatan Ishak itu, waktu dia diuji untuk mengikat Ishak itu, di situ dia berhasil melihat Sang Mesias. Di situ dia berhasil menyadari bahwa Allah sendiri akan menjadi anak domba. Itulah Sang Mesias. Ya, itulah kenapa ya Abraham ini disebut sebagai bapak orang percaya. Dia punya kepercayaan yang seperti itu besarnya, meskipun dia hidup ribuan tahun sebelum Sang Mesias itu. Oke, sementara Thomas ya, Thomas ini kan sebenarnya di posisi yang awalnya hampir sama kayak kita. Kita harus ingat-ingat lagi. Thomas itu awalnya melihat atau nggak melihat? Nggak melihat Enggak. dulu. Awalnya nggak melihat dulu karena waktu 1 minggu sebelum peristiwa Thomas, Yesus datang mengunjungi murid-murid yang lain gitu kan. Itu kan Thomas lagi nggak ada di sana. Berarti waktu Yesus mengunjungi murid-murid yang lain, waktu murid-murid yang lain melihat, Thomas tidak melihat. Oke? Sebenarnya tantangan untuk Thomas adalah bisa nggak Thomas percaya hanya dari kesaksian murid-murid yang lain. Kita harus akui di poin itu Thomas gagal. Bagi Thomas kesaksian murid-murid yang lain tuh nggak cukup. Padahal murid-murid yang lain tuh saksi mata loh. Kan gitu. Ya, kita tahu akhirnya tantangan Thomas dijawab oleh Yesus. Thomas akhirnya melihat dan mungkin mungkin menyentuh atau tidak menyentuh kita nggak tahu. Tapi Thomas melihat dan akhirnya percaya. Tapi awalnya Thomas di posisi yang sama kayak kita. Oke, berandai-andai, berandai-andai. Kalau kita ada di posisi Abraham sebelum Yesus, Hmm. ya, apakah itu lebih mudah atau lebih sulit mempercayai sesuatu yang belum terjadi, tidak melihat tapi belum terjadi dengan tidak melihat tapi sudah terjadi dan sudah dicatat? Menurut saya lebih sulit itu sebelum terjadi. Iya, Karena itu karena nggak ada penantian. tempat. Hah, Penantian. Tidak melihat tapi belum terjadi. Itu susah. Nah, kita tidak melihat tapi sudah terjadi. Artinya sudah dicatat. Itu apa istilahnya? Kepastiannya lebih. Oke, itu kalau kita bandingkan diri kita dengan Abraham. Nah, sekarang kalau kita bandingkan diri kita dengan Thomas. Oke, anggaplah kita bukan memposisikan diri seperti di ayat 24. Sorry, kita tidak memposisikan diri seperti di ayat 26, 27, dan seterusnya. Kita posisikan diri seperti ayat 24. Oke, waktu 1 minggu sebelumnya, waktu Thomas masih belum melihat, waktu Thomas hanya dapat cerita dari saksi mata. Mampukah kita percaya meskipun hanya dapat cerita dari saksi mata? Itu benar-benar posisi kita sekarang. Kita nggak bisa kembali ke posisi Abraham karena itu sudah terjadi. Oke, tapi kita bisa merasakan posisi Thomas sebelum Thomas melihat. Bisa nggak kita percaya hanya dari saksi mata saja? Saksi matanya sudah menulis loh. Matius menulis. Markus menulis dari keterangan Petrus. Lukas menulis dengan mengumpulkan banyak saksi mata. Yohanes juga saksi mata sendiri dan Yohanes menulis. Bisa nggak kita percaya hanya dari saksi mata saja? Apakah kita akan melihat akhirnya? Seperti Thomas akhirnya akan melihat? Tentu kita akan melihat. Dia akan datang yang kedua kali kok. Kita semua akhirnya akan melihat, saudara-saudara. Thomas yang awalnya nggak melihat, butuh 1 minggu, akhirnya dia melihat. Kita juga akan ada waktunya kita nanti akan melihat. Tapi sekarang kita cuma bisa berpegang pada kesaksian saksi mata. Mampukah kita percaya seperti itu? Ya. Kita nggak bisa kembali jadi seperti Abraham gitu. Tapi bisakah kita men-challenge diri kita, kalau aku jadi Thomas, aku nggak perlu tunggu 1 minggu untuk percaya. Bisakah itu? Aku hanya butuh kesaksian dari saksi mata untuk percaya. Semoga kita semua bisa percaya. Itu Bill. Silahkan Bill, tanggapan dari Bill. iya. Eh, Lagi-lagi pada akhirnya posisi Thomas ini mirip ya dengan kita ya. Mirip dengan kita. Maksudku kayak gini loh. Tom, oke, gini lah. Thomas ini kan dapat kesaksian dari sohibnya. Kita bisa bilang kayak gitulah ya. Dari Mm-mm, teman mm-mm. dekatnya. Jadi ini bukan kesaksian dari orang yang jauh. Bukan dari kayak orang yang nggak dikenal gitu lah. Orang yang nggak dikenal. Tapi orang yang dia kenal dekat terhadap seseorang yang dia tinggal dekat dengan orang itu juga. Yaitu Yesus gitu kan. Orang terdekat. Tapi dia tetap tidak percaya. Awalnya gitu kan. Karena dia perlu bukti melihat. Nah, maksudku gini loh.
ada banyak orang yang oke, oke lah dia udah diterangkan semua ini Mas Jansen, tapi dia tetap bersikap skeptis. Skeptis tuh maksud gini, lah gue nggak kenal siapa itu Matius, nggak gitu. Gue nggak kenal siapa ini Lukas, gue nggak kenal siapa ini Yohanes, gitu kan. Nah, tantangannya adalah kalau bagi saya pribadi ya adalah tantangannya adalah kalau saudara itu skeptis, saudara harus melihat ini sebagai sebuah tidak gini, saudara tidak bisa hanya melihat ini sebagai sebuah catatan orang yang random gitu. Saudara harus melihat ini sebagai sebuah catatan apa ya, apa tuh namanya, warisan. Nah, aku mau pakai kata warisan. Coba saudara pikir ada sekelompok manusia, sekelompok orang lah, mewariskan sesuatu tentang sesuatu. Nah, saudara coba berpikir dari sisi itu. Maka nanti ketika saudara baca Injil ini di pas sisi kita ya, dibaca Injil, saudara akan melihat Injil ini sebagai mengenal seseorang, gitu loh. Kayak saudara mengenal Yesus, ngerti nggak sih? Saudara mengenal dia ini orang kayak apa? Bukan lagi saudara melihat melihat catatan ini hanya sebagai ucapan orang yang saudara nggak kenal ribuan tahun sebelum saudara. Maksudku itu. Sehingga kalau kita baca Alkitab terutama ya, terutama Injil ini, karena ini cerita tentang kehidupan Yesus secara langsung, maka kita bisa, pertanyaan kita akan berbeda. Pertanyaan kita akan, ya pertanyaannya akan lebih personal kayak gini. Ya kalau saya di posisi Thomas gimana ya? Akan seperti itu. Mak akan lebih personal dan itu sangat membantu ya bagi saya secara pribadi dan bagi banyak orang yang awalnya skeptis terhadap kesaksian. Karena kalau kita kan pertanyaannya ini kan bisa nggak kita hanya melalui kesaksian? Kadang-kadang orang itu membawa itu to the next level lagi Mas Jansen. Emangnya kesaksian ini terjamin? Nah gitu loh. Ada kritik tekstual di sana. Emangnya ini otentik? Ini dirubah kayak gitu-gitu kan? Nah, coba kalau saudara punya pertanyaan itu, menurut saya bagus. Malah bagus dong. Saudara menguji Ya, kepercayaan saudara. Jadi jangan apa ya? Jangan langsung skeptis dulu atau jangan langsung kayak karena keskeptisan saudara, pertahanan saudara, saudara langsung undur diri. Jangan, malah pertanyaan itu harus ditantang. Pertanyaan itu harus ditantang. Ayo, kalau memang ini otentik, gimana gimana cara menguji keotentikan ini? Ini dari mana dasarnya? Nah, pertanyaan semacam itulah yang akan Tuhan percayalah saudara, kalau saudara berdoa dalam nama Roh Kudus, maksudnya berdoa minta bantuan Roh Kudus, pasti Tuhan akan bantu. Karena saya temui banyak orang yang awalnya skeptis tentang catatan itu sendiri, tentang eksistensi catatan itu sendiri gitu ya. Nah, itu tambahan saya sih. Nanti Roh Kudus akan bantu saudara dan pada akhirnya semoga kita sampai di posisi Thomas ya. Keputusan Thomas yang Thomas ambil gitu ya. Bukan tidak percayanya, tapi keputusan yang diambil semoga kita pada akhirnya akan memilih itu. Mungkin itu sih sedikit ya, saya. ya. Menanggapi lagi ya dari eh, pertanyaan Bill tadi itu ya, yang apa istilahnya, yang menuntut kita untuk berpikir ya. Hmm. Memangnya, memangnya catatan Yohanes sebagai saksi itu akurat sampai Hmm. kita meskipun nggak melihat kita bisa percaya, oh ini pasti akurat kok yang diceritain Yohanes ini. Ya, Iya. itu topik yang panjang ya, topik yang panjang dan nggak bisa dijawab di sini hanya dalam beberapa menit ya. Tapi ada satu buku yang sangat bagus yang membahas itu. Ya, dia membahas kritik historis terhadap Injil Yohanes dan terbukti secara historiografi, maksudnya secara ilmu sejarah ya, catatan Yohanes sebagai saksi mata itu memang valid dan teruji. Ya, tolong ambil di browsing tulisan dari Blomberg, Craig Blomberg, Blomberg, O-nya satu. Ya, Craig Blomberg, judulnya adalah The Historical Reliability of John's Gospel. Ya, of the Oh, John's Gospel, bukan New Testament secara umum. Dia punya buku yang khusus tentang Injil Yohanes. Oke, buka aja link Amazonnya nggak apa-apa. Oke, bukan endorse ya. bukan endorse Amazon ya. Oke, kita nanti akan lampirkan buku ini di link yang ada di kotak deskripsi. Silahkan saudara baca sendiri ya. Secara ilmu sejarah, kritik historis, dia benar-benar menganalisis apakah benar-benar kesaksiannya Yohanes ini bisa dipercaya sebagai seorang saksi mata. Ya, kita nggak bisa melihat. Jadi memang, ya betul juga Bill, penting untuk punya saksi yang terpercaya. Kan Iya kan? kita nggak bisa lihat. Oke, saksinya apa? Oke, Matius, Iya. Markus, Lukas, Yohanes itu empat saksi kan. Nah, A1 enggak? kesaksian Yohanes ini benar-benar terpercaya nggak? Benar-benar akurat Iya. nggak? Buku ini membahas dengan sangat detail. Silahkan dibaca ya. Tapi mohon maaf ya, waktu kita nggak cukup untuk Nggak membahas buku cukup. ini. Ya, saya juga udah baca sebagian bab dari buku ini tapi nggak sepenuhnya. Itu Bill. Ya, ya. Tapi itu pertanyaan yang masuk akal kan?
Kan Iya, Thomas percaya dari orang terdekat dia. Jadi mungkin dia akan lebih mudah percaya, tapi buktinya dia nggak percaya pada akhirnya, awalnya. Nah kalau kita hmm, gimana? Kita kan berarti kan ada apa ya? Ada gap yang kita harus dekatkan, itu loh maksudku. Ada gap yang kita harus iya, dekatkan. Nah, kita iya, bersyukur bahwa ada sudah banyak orang yang mencoba untuk mendekatkan gap ini melalui ilmu iya. sejarah, ya kan, kritik tekstual dan yang lain-lainnya. Nah, sekarang kita mau usaha nggak untuk baca itu, untuk mendekatkan gap itu? Mungkin itu sih. Hmm, Dan ya semoga ini bisa, nanti kita coba lampirkan lah ya. Nanti kita cari, gampang. ya, Oke, oke. pertanyaan nomor dua. Di dalam UKSS, biarkanlah mereka yang bersedia memberikan kesaksian bagi Yesus. Seperti yang telah kita lihat dalam Injil Yohanes. Meskipun peristiwanya berbeda, apakah yang dikatakan orang-orang dan bagaimanakah mereka semua memberikan kesaksian tentang Tuhan yang sama? Ya, ini eksperimen ya. Ya, eksperimen. Lucu Kalau ya. kita semua disuruh cerita tentang peristiwa yang sama, Eh, ya, tentang Yesus gitu ya, bagaimana hasil akhir ceritanya? iya. Gelar apa yang Pas, kita mau kasih? Atau apalah. bukan hanya itu, ini bisa dibawa secara historis loh, Bil. Oh, oke, 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 oke. Kita pick 4 orang, oke, oke, 4 seperti jumlah Injil gitu ya. Kita misalkan pilih Yohanes 20 ayat 24 sampai 29, oke? Kita suruh 4 orang ceritakan Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Kamu ceritakan. Pasti Ya, mereka semua akan punya cerita yang berbeda dari sisi mereka masing-masing, tapi nggak bertentangan. Kecuali mereka salah paham sama ceritanya ya. ya. Ya, tapi kalau mereka semua paham sama yang tertulis, mereka semua akan cerita dan pasti beda ceritanya, tapi nggak Perspektifnya beda. bertentangan. Hmm. Oke, itu maksudnya. Mungkin pertanyaan nomor 2 ini berhubungan dengan pertanyaan nomor 1 ya. Maksudnya apa? Ya, saksi itu memang begitu. Apa sifat alami dari sebuah kesaksian itu dia ada apa? Ada subjektivitasnya. Bukan berarti dia nggak fakta. Subjektivitas itu apa? Satu orang itu biasanya lebih fokus ke bagian-bagian tertentu dari sebuah peristiwa. Itulah kenapa kalau Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes menceritakan peristiwa yang sama, ya, mereka itu akan meng-highlight, menekankan pada poin yang berbeda-beda meskipun itu tidak bertentangan. Ya, jadi kita tetap bisa percaya pada kesaksian Injil-Injil ini meskipun mereka punya kesaksian yang berbeda terhadap peristiwa yang sama. Karena kalau kita coba membuat orang bersaksi gitu ya tentang apa yang sudah kita lihat di Injil Yohanes ya, pasti orang-orang akan menyaksikan yang berbeda. Dan apalagi kalau kita saksikan peristiwa yang berbeda, wah itu lebih variatif lagi. Ya. Ya, yang satu Yohanes 20 misalkan, yang satu dari pasal berapa, pasal berapa, pasal berapa, oh, itu bisa beda lagi. Menunjukkan juga kenapa ada beberapa peristiwa yang dicatat oleh Yohanes tapi Injil Sinoptik nggak catat. Oke, peristiwa yang sama-sama dicatat aja detailnya ada yang beda-beda kan. Nah, apalagi peristiwa yang berbeda, yang unik, yang cuma Yohanes yang catat, nah itu pasti beda lagi. Ya ini semacam ya eksperimen sederhana bahwa begitulah cara historiografi bekerja gitu. Iya, iya. Ya, gitu. Selain memang nanti di situ ada aspek pengalamannya. Memang kalau teman-teman nanti coba bersaksi tentang Yesus dari Injil Yohanes gitu ya di sekolah sahabat masing-masing pasti nanti ada aspek apa masing-masing orang pasti punya relasi rohani yang berbeda dengan masing-masing kisah di Injil Yohanes. Itu juga ada aspek itunya. Jadi bisa Hmm. dibawa secara historis, bisa dibawa secara rohani, apa? Ya pengalaman pribadi seperti itu. Silahkan Bil. Iya, apa namanya? Ya, itu unik ya. Dan mungkin ya ini singkat aja dan mungkin saudara mulai kerasa karena kita kemarin baru belajar Markus. Iya, Saudara mulai iya, kerasa karena contohnya tadi Maria Yudas kan, Markus kan kita udah belajar kan, ya. gak disebutkan namanya. Nama Maria tidak disebutkan, nama Yudas tidak Nama disebutkan, Yudasnya disebutkan, dan itu jumlahnya. Markus tulisnya dalam kisah selang-seling peristiwa tadi. Counseling, sandwich story, kalau saudara masih ingat. Nah, tapi Yohanes lihat, beda. Dan bahkan Yohanes tambah keterangan ayat 6 dia sering mencuri. Iya, Nah, lihat ya. Ya itu yang mungkin sedikit ini ya. Dan itu seru lah, seru lah. Saya rasa dan itu salah satu perksnya. Kita yang udah baca dan kita bisa bandingkan. Maksudnya bagi kita yang setelah kejadian itu dan kita bisa lihat dari orang, kalau Yohanes ceritanya gini, kalau Markus ceritanya gini, dan itu ada kesenangan tersendiri ya. Kesenangan iya, tersendiri. ya. Atau coba di sekolah sahabat masing-masing bukan dari Injil Yohanes. Coba Hmm, saksikan pengalaman pribadi. Nah, bisa juga itu. iya. Pengalaman pribadi bersama Tuhan. 4 orang, seperti 4 Injil. Kita pilih 4 gitu. Itu pasti 4 orang itu pengalamannya beda-beda, tapi nggak bertentangan. Kecuali mereka punya doktrin yang salah gitu. Iya. Pasti. Ya, itulah. Silahkan dicoba. Ini menarik ya, tapi saya nggak yakin waktunya sempat. Itu. Bisa jadi Oke. games di PA juga ini.
James TV ya, seru. Iya. Oke, 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 oke. Teman-teman semua, sampai di sini pelajaran kita sebelum, oh satu lagi, saran poin diskusi. Hampir Ya. lupa. Saran poin diskusi bagi guru SS. Oke. Ya. Mulai dari Kejadian 22 ya. Karena kalau kita bahas tentang Abraham, kita harus mulai dengan catatan paling awal tentang Abraham. Lagi-lagi, sumber Ya. primer kan gitu ya. Kitab Kejadian. Kejadian 22 ayat 7 sampai 8. Ya. Bagaimana dalam peristiwa pengikatan Ishak, Abraham bernubuat, bisa dibilang bernubuat ya, bahwa Tuhan akan melihat kepada dirinya sendiri sebagai anak domba. Itu ya. Nah, tentu kalau menjelaskan ayat ini harus dijelaskan kenapa bahasa Ibrani-nya itu tidak tergambarkan sepenuhnya dalam terjemahan-terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia. Ya, jadi harus dijelaskan dari bahasa aslinya ya. Harus dipelajari itu. Saudara tonton ulang-ulang sambil dicatat gitu ya. Oke. Masuk ke Yohanes 8 ayat 56. Ya. Eh, tekankan bagaimana kata melihat diulang-ulang ya sebagai eh, rujukan terhadap Kejadian 22 ayat 7 sampai 8 ya. Abraham bilang Tuhan akan melihat. Hmm. Oke. Yesus bilang Abraham akan melihat dan telah melihat ya. Eh, Abraham merujuk kepada Sang Mesias merujuk kepada Abraham ternyata. Nah, itu sangat menarik ya. Ya, ini sangat bagus kalau dihubungkan dengan poin nomor dua masih ya, dihubungkan dengan kutipan Ellen G. White ya Hmm. dari kerinduan segala zaman, eh, kerinduan segala zaman bab 2 ya. Pak, kok paragraf sih? Halaman 83 paragraf 2 ya. Tapi kalau waktunya nggak sempat, nggak pakai kutipan Ellen G. White juga nggak apa-apa. Hanya dengan Kejadian 22 dan Yohanes 8 itu udah cukup itu. Menurut saya. Itu. Habis itu poin ketiga adalah lanjutkan ke Yohanes 8 ayat 57 sampai 58. Hmm. Ya. Bagaimana respon dari orang-orang ya, dan bagaimana respon Yesus terhadap orang-orang dengan ya berkata bahwa sebelum Abraham ada aku telah ada gitu kan. Dan bagaimana respon lagi dari orang-orang yang mau melempari Yesus. Ya, jadi orang-orang merespon Yesus, Yesus merespon balik, orang-orang merespon balik lagi. Ya, itu. Kalau sempat, kalau sempat bahas pernyataan Yesus tentang akulah aku. Aku telah ada dalam bahasa Indonesianya ya, terjemahan dinamisnya, tapi literalnya tentang aku adalah aku itu, ego imi itu. Bahas secara intertekstual hubungannya dengan Keluaran 3 ayat 14. Tapi kalau nggak sempat, nggak apa-apa itu nggak dibahas. Tapi menurutku ya Mas Jansen, harusnya bahas itu paling nggak sedikit sih. Karena nanti nggak relevan orang mau lempar ngapain kesel gitu. Untuk Oke, apa iya. kesel? Iya Kalau kan? waktunya singkat, bahas dengan ringkas, tapi kalau waktunya panjang, bahas dengan lebih detail. Iya. Gitu ya. Supaya dapat dulu. Oh ternyata ini mereka lempar tuh karena mereka ini gitu kan. Mm-mm. Mungkin itu Iya, sih. Oke iya. lanjut. Oke. Setelah itu ya, ini bisa ringkas ya, tentang Hmm. Maria. Ya, Maria yang mengurapi Yesus di Betania. Itu sebenarnya 12 ayat 1 sampai 8 ya. Bahas kontras antara Maria dan Yudas itu yang paling penting ya. ya. Kontras antara Maria dan Yudas. Ini bisa singkat sekali nih kalau diskusi. Bisa cukup ya sekitar 5 sampai 8 menit bisa di bagian ininya. Oke, setelah itu ya waktu Thomas. Hmm. Waktu Thomas. Ya. Eh, bagaimana Thomas itu menuntut bukti, oke? Dan setelah itu buktinya diberikan, ya kan? Dan setelah buktinya diberikan dia percaya. Oke? Tetapi harusnya tanpa melihat pun bisa percaya. Nah, tanpa melihat bisa percaya berdasarkan kesaksian. Nah, dihubungkan dengan Yohanes 20 ayat 30 sampai 31 ya. Ya, kalau sempat ya, coba bahas apakah Thomas itu benar-benar menyentuh Yesus atau enggak. Ya, ada Ya. perbedaan pandangan tadi kan antara Bapak Gereja Ignatius dengan Ellen G. White itu beda pandangan kan?
Ya, dan coba pikir-pikir lagi, kenapa ya drama Alkitab selalu mengatakan, selalu memerankan Thomas yang menyentuh bekas pakunya Yesus. Padahal Alkitab nggak pernah bilang dia menyentuh. Dia memang nantangin untuk menyentuh. Yesus memang kasih, oke silahkan sentuh. Tapi kan Alkitab nggak pernah bilang dia akhirnya menyentuh. Kenapa drama selalu begitu? Coba dipikir gitu ya. Nah itu. Ya itu cukup 5 poin ini ya. Iya, Setelah itu pertanyaan nomor satu itu wajib ya. seharus nomor satu tuh paling wajib sih. Iya. Nomor dua itu bisa dieksperimenkan dengan kisah dari Injil atau kisah pengalaman pribadi bersama Tuhan. Pilihlah beberapa saksi, terus gimana? Kesaksiannya kok beda-beda. Tapi kok Iya, itu tetap merujuk pada Tuhan yang sama. Ya itu bisa kalau waktunya sempat, tapi nggak terlalu wajib kalau menurut saya ya. iya, iya. Nomor satu sih nggak boleh dilewatin sih. Ya. Nomor satu. Oke, sudah selesai kita. Mm-mm. Ya, teman-teman semua, sampai di sini pelajaran sekolah sahabat kita ini pelajaran yang bagus ya. Walaupun walaupun apa namanya, ya ini jujur ya waktu saya baca kemarin kan, apa kesaksian lagi kesaksian karena udah Mm. tiga udah tiga atau apa kesaksian Yesus lebih banyak kesaksian. Ini kesaksian lagi. Tapi tetap aja ya, ada suatu hal yang baru dan dan ternyata faktanya adalah kita tidak boleh bosan dengan kesaksian karena hanya itu yang kita punya. Iya, mau ketemu Yesus langsung, Nggak bisa juga. Yesusnya sudah naik ke surga. Iya, Kita ketemu kita lagi dia secara langsung waktu dia kembali yang kedua kali nanti gitu loh. Jadi iya sekarang yang kita punya ya kesaksian dan pengalaman hidup yang itu nggak cukup, harus ada kesaksian dari kan ya. Iya. dari yang pernah ketemu langsung gitu loh. Itu ya harus pengalaman pribadi kita dengan Tuhan, oke, Hmm. harus dilengkapi juga dengan kesaksian orang yang pernah bertemu langsung, harus, karena kita nggak ketemu langsung gitu loh. Jadi kita Dan nggak bisa bosan. Dan satu poin tambahan ya, mungkin ini ya apa istilahnya, cherry on top gitu ya. ya ya. Eh, Perhatikan dari kisah Abraham gitu ya sampai kisah Thomas, pola utamanya apa? Kata yang utama dipakai. Abraham Ah, ngomong apa? Tuhan akan melihat kepada dirinya sendiri sebagai anak domba. Yesus bilang tentang Abraham, Abraham akan melihat hariku. Sekarang Thomas, aku mau melihat. iya. Oke, setelah itu Yesus bilang, berbahagialah yang tidak melihat. Melihat, kata kuncinya. Ya, kalau saya mau tulis tulis ulang judul pelajaran 7 ya, melihat atau tidak melihat, tetapi tetap percaya. Melihat itu Ah, kata kunci utamanya. Mungkin saudara berpikir, kenapa ya penulis pilih secara spesifik kisah yang ini dengan yang ini jadi satu pelajaran dalam satu pekan, padahal pasalnya beda-beda. Karena pola melihatnya itu loh yang yang muncul. Itu Bill. iya, jadi kayak apa namanya teguran sih. Karena kan aku baca kan tadi balik aku kan baca saksi Hmm. saksi terus pas baca wah ini ternyata buat gua. Kenapa? Kenapa Bill? Buat dulu Nah, kenapa? kan aku kan bilang saksi terus. Ya, maksudnya nggak bukan masalah saksi itu salah nggak, tapi maksudnya aku pikir oh mungkin ada tema yang lain. Tapi setelah aku baca selesai, oh ternyata ini yang mau disampaikan. Ternyata dia Iya. fokusan sama saksi. Padahal di awal saya udah bilang saksi lagi bersaksi. Ternyata that's all we've got gitu loh. Jadi kalau kita Mm-mm. nggak bisa percaya akan kesaksian ini, ya gimana cara kita kita percaya? Karena kita nggak melihat. Dan itu berkatnya. Berbahagia mereka yang tidak melihat tapi Hmm. percaya, gitu kan? Jadi, Iya. nah itu teguran buat saya pribadi ya. Sebelum saya belajar sama sahabat, setelah belajar baru, oke, Mm-mm. teguran diterima. Oke, Iya. saudara-saudara semua, semoga pelajaran ini bisa menguatkan kita, menambah iman kita, dan biarlah kita bisa bagikan ini kepada orang lain. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Saya akan tutup di dalam doa. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah Kau berikan kepada kami, manusia yang lemah ini, untuk boleh belajar akan firman-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami dan dengan semua kelemahan kami Tuhan, kami ini manusia yang terbatas. Bantu kami untuk boleh kami percaya, bantu kami untuk boleh kami mengerti, mengingat, dan membagikannya kepada orang lain. Bapak, biarlah Engkau berkati juga semua pemimpin diskusi yang akan memimpin diskusi kami, berikan mereka hikmat yang sama, dan tuntun kami sebagai anggota OKSS untuk boleh belajar dengan rajin. Terima kasih Bapak di sorga, ampuni segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik Amin. saudara-saudara semua, terima kasih. Shalom. Shalom, shalom semuanya.